kita akan merubah deret berikut menjadi notasi sigma. Pertama-tama kita harus menulis simbol dari sigma. Kemudian tanda kurung buka. Jadi selisih dari angka break di atas adalah 2. Jadi kita tulis 2K. Terus kita kasih tanda tambah. Terus angka 3. Terus turun tutup. Jadi angka-angka yang sudah saya tulis adalah hasil dari angka deret tersebut. 2K yaitu adalah selisih dari angka-angka yang sudah tertera di atas, dan 3 yaitu hasil dari pengurangan, yaitu angka awal yaitu 5 dikurang 2. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi lanjut kita tulis K sama dengan 1. Nah, setelah itu kita tulis angka terakhir yaitu 33. 33 kita kurang dengan angka 3. Jadi hasilnya 33 dikurang 3 adalah 30. Nah, 30 ini terus kita dibagi 2, yaitu 30 dibagi 2 yaitu 15. Jadi hasil dari deret notasi sigma berikut adalah 15. Kita lanjut soal yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Pertama-tama kita harus menulis simbol sigmanya. Terus kurung buka. Nah, setelah itu kita cari selisih dari angka tersebut. Jadi selisih dari angka tersebut adalah 7. Kita tulis 7K. Terus tanda tambah. Nah, setelah kita tulis 7K, terus kita cari ambil angka yang pertama, terus dikurang dengan selisihnya. Jadi 10 dikurang 7 sama dengan 3. Kurung tutup. Nah, terus kita tulis K sama dengan 1. Nah, oke, setelah selesai, terus kita ambil angka terakhir yaitu 80 dikurang 7. 80 dikurang 7 yaitu 73. Oke. Setelah 73, jadi setelah dapat 73, terus kita tulis 73 dibagi 2. Hasilnya yaitu 36,5. Jadi hasil dari soal yang kedua yaitu 36,5. Oke, selesai. Baiklah, kita akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu kita akan merubah notasi sigma menjadi deret. Pertama-tama kita akan tulis 5K ini. Oke, terus karena K adalah sama dengan 1, berarti kita tulis 5K dari angka 1 dari sampai 5. Baiklah, kita tulis 5 dalam kurung
1, terus kita masukkan negatif 2, selesai. Terus kita buat sama seperti yang di atas sampai angka 5. Setelah kita tulis, kita akan menjumlahkan hasil dari yang kita tulis tadi. Oke, kita hapus sebentar. Lima dikali 1 terus dikurang 2 yaitu 3. Nah, terus lanjut yang tadi. 5 dikali 2 yaitu 10. Terus ditambah negatif 2 yaitu sama dengan positif 8. Lanjut kita 5 dikali 3 yaitu 15 dikurang 2 yaitu 13. Lanjut 5 dikali 4 yaitu 20 dikurang 2 yaitu 18. Nah, yang terakhir sama juga, kita kalikan terus kurang. 5 dikali 5 yaitu 25 dikurang 2 yaitu 23. Jadi hasil dari notasi sigma berikut diubah jadi deret, yaitu deretnya adalah 3, 8, 13, 18, dan 23. Oke, soal yang ketiga selesai. Next kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, lanjut soal yang keempat. Bagaimana jika kita mengubah notasi sigma menjadi deret tadi dalam bentuk penjumlahan seperti berikut. Pertama, kita tulis sigmanya terlebih dahulu, terus kita tulis 4 di atasnya, terus kurung buka 3K tambah 5. Nah, K yaitu sama dengan 1. Terus kita tulis 3 sampai 4 kali. Kurung buka, tulis 1 sampai 4 karena tunjuknya adalah 4 sama dengan ditambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan, setelah itu kita cari 3 dikali 1 yaitu 3 ditambah 5 yaitu 8. Lanjut 3 dikali 2 yaitu 6 tambah 5 yaitu 11. 3 dikali 3 yaitu 19 ditambah 5 yaitu 14. Nah, 3 dikalikan 4 sama dengan 12 ditambah 5 17. Nah,
Berikut ini adalah hasil dari notasi sigma diubah menjadi deret dalam bentuk penjumlahan. Oke, soal yang kelima yaitu mengubah notasi sigma menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Oke, pertama-tama kita tulis 8, terus simbol sigmanya, terus K sama dengan 4. Jadi karena K harus sama dengan 1, maka kita kurang 3. Di atas juga kita kurang 3. Terus dalam kurung 8 kurung K tambah 3 kurung tutup negatif 3. Setelah itu kita jumlah. Jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Terus K 4 dikurang 3 yaitu 1. Terus kita kalikan yang di atas dalam kurung 8 dikali K itu 8K ditambah 8 kali 3 itu 24 dikurang 3. Setelah itu tulis 5 sigma sama dengan 8 sigma dalam kurung 8K tambah 24 dikurang 3 yaitu 21. Terus K sama dengan 1. Jadi beginilah hasil dari notasi sigma dengan batas bawah 1. Oke, soal yang kelima sudah selesai. Kita lanjut soal yang keenam. Soal yang keenam sama dengan soal yang kelima dengan batas bawah 1. Terus kita buat sigmanya terlebih dulu. Terus 16 K dengan 6. Karena K-nya harus 1, jadi kita kurang 5. Di atas juga kurang 5, sama seperti yang tadi. Caranya sama. Itu kurung 6 kurung K dikurang 5 tip 5. Terus setelah itu hasil dari 16 dikurang 5 yaitu sigma 11. K yaitu pasti hasilnya 1. 6 dikurang 5 itu 1. Terus yang ini 6 dikali K yaitu 6K ditambah 6 dikali 5 30 dikurang 5. Setelah itu tulis sigma 11 K sama dengan 1 kurung 6K tambah 30 dikurang 5 yaitu 25.
Jadi hasilnya yaitu 11 sigma 11 dalam kurung 6K ditambah 25K sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu mengubah notasi sigma dengan batas bawah 5. Pertama-tama kita bikin simbol sigmanya terlebih dahulu. Terus 7 K sama dengan 1, karena K nya harus 5, jadi 1 ditambah 4. Terus di atas juga ditambah 4. Terus kita selesaikan yang dalam kurung. Setelah itu kurung K pangkat 2 dikurang 5 kurung K tambah 5 3 kurung tutup. Terus dari hasil berikut 7 ditambah 4 yaitu hasilnya adalah 11. K ditambah 4 yaitu jelas 5. K sama dengan 5. Jadi kurung buka K pangkat 2 kita tulis K pangkat 2 kurang 5 dikali K yaitu 5K tambah 5 dikali 5 yaitu 25 kurang 3 itu. Jadi lanjut kurung K dikali 5K kurang 5K yaitu 4K pangkat 2 ditambah 25 dikurang 3 yaitu 23. Oke, saatnya kita masuk ke soal yang terakhir. Sama seperti soal yang ketujuh, tapi ini berbeda, kita tidak memakai K tapi memakai I. Oke, pertama-tama kita tulis sigma 18 I sama dengan 12 dalam kurung I pangkat 2 tambah 1 terus 12 dikurang 6. Terus kita lanjut sigma 12 dikurang 6, karena di bawah kurang 6 maka di atas juga dikurang 6. Jadi hasilnya 18 dikurang 6 yaitu sisa 12. Terus hasil dari I sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Terus dalam kurung I tambah 6 dalam kurung 2 tambah 1. Jadi sigma 12 I sama dengan 6 dalam kurung I tambah 6
pangkat 2 tambah 1. Jadi hasilnya sigma 12 is 6 itu dalam kurung I pangkat 2 tambah 12 tambah 36 tambah 1 turun tutup. Jadi hasil dari semua itu ialah sigma 12 dalam kurung I pangkat 2 tambah 12 tambah 37. Soal yang terakhir sudah selesai. Sekian dan terima kasih.